Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu. Iya. Kali ini saya akan menjelaskan ya tentang dahsyatnya kiprah dan ulah para pelakor. Jadi pelakor itu bisa dari laki-laki ataupun dari perempuan. Jadi membahas masalah ganasnya pelakor. Ya, saya jelaskan kebanyakan para pelakor itu menggunakan jasa magic, ya, jasa dukun, paranormal, wakyai, diono ustad, ya, atau istilah dunia modern-modern, ya, seperti ada apa yang indigo lah, metafisika, paranormal, dukun, dan lain-lain. Tuh. Jadi masalah pelakor, jadi kalau dibahas tidak ada habisnya. Nanti banyak kejadian dan terjadi di mana-mana. Kalau ada orang bilang, wah ngono tok ae apa-apa, ya karena dia tidak mengalami. Kalau seseorang itu sudah mengalami dan terjadi dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, rasa menderita, ibarat kiamat cilik di lingkungannya, ya, rumah tangga berantakan, anak terlantar, ya, kehidupan itu ya hambar, jadi nggak enak. Jadi kebanyakan para pelakor itu menggunakan media atau jasa seseorang agar tujuannya supaya tercapai. Koyo apa kang ya itu mau. Dia merebut suami sampean, dipelet, dipikat, kena pemikat, kena puter giling, ya, kena jerat sukmo, dan lain-lain. Tuh. Sehingga suami sampean itu yang diingat itu wajahnya namanya pelakor tok. Tuh. Jika suami atau istri yang kena guna-guna kiriman dari pelakor, itu di rumah itu nggak kerasan. Sampai dekati aja dia nggak senang, risih, marah, ya. Nggak ada keharmonisan, nggak ada kerukunan, males komunikasi, kayak gitu. Hal-hal begitu tuh banyak terjadi. Kok rukang ya banyak, karena tamu saya, orang yang pesan media, itu, ya, itu curhat, Kang, kenapa Kang? Suami saya kok begini loh, suami sampean ini kena lintrik, kena pelet. Nah sampean lawarannya apa Kang? Ya ibaratnya nggak menggunakan apa-apa, pasrah. Itu. Memang orang kalau tidak mengalami hal kejadian, ya, tenang-tenang saja. Ya. Tapi orang kalau sudah mengalami, ya, mengalami itu tahu rasanya. Ya, mangan gak enak, pokoknya berantakan semua, kacau balau. Itu. Jahat sekali Kang, ya, namanya dunia. Ada jahat dan ada kebaikan.
Kalau masalah memperebutkan suami atau istri itu memang tujuan sudah jahat, ya. Tuh, namanya aja pelakor, merebut, merebut dari kehidupan sampean. Apa gak ngeluh, ya? Dedel duel lur. Nah, itu. Tuh. Makanya banyak orang yang mau pesan media itu saya anjurkan untuk kirim foto, nama, dan permasalahannya apa. Misalnya, Kang, rumah tanggaku kok begini. Tuh. Saya lihat, oh, suami sama ini selingkuh. Oh iya, Kang, selingkuh, Kang. Nah, ini yang pelakornya ini menggunakan jasa orang pintar, pakai pelet, ya, kayak begitu. Sehingga kesampaian rumah tangga iramanya begini, iya, Kang, betul, Kang, nah, gitu. Jadi yang dirasakan itu yaitu tadi kiamat kecil. Tuh. Itu ya. Jadi kebanyakan pelakor itu menggunakan jasa gaib, ya, itu dengan menggunakan media atau orang pintar, ya, supaya suami atau istri samben itu kena dan hartanya dikuras habis, diplokoto. Orang yang sudah kena pelet, cinta, sayang, edan, ya, itu hartanya itu gampang dikasihkan ke yang dicintai tersebut. Tuh. Walaupun keluarganya, orang tuanya, saudaranya mengingatkan, itu akan dilawan, ya, diewangi bertengkar, iso-iso ngajak gelut, ngajak berkelahi, belani pelakor. Banyak yang terjadi, banyak sekali, wake kayak begitu, ya, kejadian kayak begitu. Itu orang yang kerja biasa-biasa atau gimana ya? Ada yang kerja di perusahaan, karyawan pabrik, perkantoran, ya, pegawai negeri, tentara, polisi, banyak sekali hal begitu yang tidak mengenal apa pekerjaan. Dunia malam, dunia PSK, ya, itu rata-rata menggunakan jasa begitu, ya, jasa perkelenikan. Nah, itu kayak gitu. Makanya kalau di keluarga sampean mengalami hal seperti itu, ngeluh, ndas, ibaratnya badan gemuk, cepat kurus, stres. Tuh. Jadi masalah orang yang pesan di media saya itu, yaitu kirim foto, saya lihat, dan Kang, saya mau pesen apa, Kang? Sebaiknya, Kang. Tuh. Kalau masalah ya, persaingan, perlawanan, melawan pelakor yang menggunakan sihir, pelet, guna-guna lintrik, itu saya sarankan pakai minyak pancawarna. Tuh. Itu yang diserang pelakor itu hanya suami atau istri saya, Kang. Apa suami atau istri, Kang? Nah, dilihat dulu, saya lihat loh. Oh, suami sampean juga terkena. Rumah sampean juga dapat kiriman. Berarti ada dua tempat yang harus diselesaikan. Itu rumah dibersihkan. Kalau membersihkan pakai apa, Kang? Pakai minyak keris pati. Tuh,
konten saya kan juga ada itu sebelumnya itu masalah minyak keris pati untuk membersihkan, memutuskan untuk mengembalikan guna-guna santet, teluh, lintrik, pelet ke pengirim atau yang menyuruh. Itu memang sudah hukum alam. Dia pengen nebar, dia kembali akan yang menuai. Jadi ada orang yang saya sarankan begitu, akhirnya pesan, mau dipakai 1 bulan, alhamdulillah banyak perubahan, ya, gitu. Tak bisa perubahan itu langsung besok berubah ya enggak, berproses, ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Kalau suami sudah tidur di rumah pelakor itu sudah parah. Ada kang banyak, ya, tak mole-mole bojone, ya, tak pulang-pulang suaminya, dia tidur bertelur di rumah si pelakor. Akhirnya uang belanja tidak dikasihkan ke istri yang sah. Wis gak ngurusi anaknya telepon, wis gak diurusi. Bisa-bisa nomor telepon diblokir. Kok tega kang? Ya tega. Orang kalau sudah edan gendeng, ya, wis gak ngurusi kebaikan. Pokoknya ngurusi tadi kumpul sama si pelakor, dia lebih nyaman. Karena apa? Pikirannya, batinnya, jiwanya nyaman berada di si pelakor. Kejem kang, yo kejem memang, kejem, gitu ya. Makanya dalam pemesanan media itu dibutuhkan adalah bimbingan dan konsultasi. Apa memang benar-benar ini ada permainan sihir atau guna-guna atau pelet atau lintrik itu. Jika tidak ada terjadi masalah ini, ya masalah keegoisan, watak perilaku. Tapi kebanyakan pelakor adalah suami atau istri kita kecantol dengan pil atau will. Itu kebanyakan peran serta dari dunia perkelenikan. Makanya dalam pemesanan itu utamakan itu konsultasi, bimbingan. Tuh. Kan setiap di YouTube saya itu sudah saya sematkan itu nomor WA atau nomor telepon. Pemesanan, konsultasi dan bimbingan di nomor, nah itu 0878 160 20 544. Nah itu. Karena di tempat lain masalah bimbingan konsultasi itu jarang yang melayani, ya. Hanya seperti dijual di TikTok itu, apalagi kalau rame, ya hanya dikasih kertas, tata caranya aja itu, ya gitu aja. Kalau mau konsultasi ya gak direken, tidak dihiraukan. Karena kebanyakan dunia online itu banyak permainan juga banyak. Misalnya temannya atau keluarganya punya HP, disuruh komentar di produknya.
Kemudian di review, dibalas dengan video TikTok bahwa mengalami keberhasilan. Itu banyak kejadian kayak gitu ya. Tapi ada yang asli kan ya banyak juga. Tapi penipuan atau sandiwara itu lebih banyak lagi. Kayak gitu ya. Jadi suruh komentar, ngetik sendiri, pakai HP berapa, nanti dibuatkan TikTok seolah-olah keberhasilan manjur dan terbukti untuk memancing pembeli. Itu ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau beli itu sebenarnya bagusnya telepon dulu atau video call tentang permasalahan sampean gimana, dia jawabannya ini memang ini paranormal atau abal-abal atau bagaimana. Itu banyak orang ditelepon ya, video call nggak mau, didatangi rumahnya juga nggak mau, bulet aja kok bagus susur ya, banyak kan banyak itu. Seperti dunia di Facebook ya, katanya dekat satu daerah, didatangi yang bulat itu. Ini banyak, makanya cermati dulu akunnya ya, seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikToknya, itu semua terkait. Kenapa Kang begitu? Ya itu tadi, untuk menghindari penipuan. Banyak Kang, banyak orang yang kena tipu ya, akhirnya bengok-bengok ya di TikTok, bengok-bengok ya, teriak-teriak di Facebook, teriak-teriak, habis transfer langsung diblokir. Itu banyak terjadi ya begitu. Ya, kita kembali lagi ke laptop, masalah pelakor. Ya. Jika permasalahan sampean ya melawan si pelakor dengan menggunakan sihir, dan sedangkan sampean lawaran, itu akan susah dan tambah parah. Suami atau istri akan meninggalkan sampean. Kok bisa Kang? Iya, itu ya. Kalau sudah parah, ya itu akan meninggalkan rumah. Wis gak ngurusi sampean, gak ngurusi anak, wis gak ngurus kebutuhan hidup. Tuh ya, kayak gitu. Jadi banyak terjadi hal-hal begitu. Iso Kang lo iya, ya. Banyak kejadian masalah pelakor ini ya. Kalau sampai nggak percaya, cek itu ya di KUA itu ya. Dia di pengadilan perceraian itu. Sampai lihat tiap hari itu. Membludak orang minta cerai, minta pisah itu. Full rondo, full dudo. Itu ya, ada dudo anyaran, rondo anyaran, yang masih muda, sudah tua, wis full. Itu loh. Banyak kejadian itu ya. Ya saya buktikan di tempat apa ini, tempat pengadilan perceraian itu. Jadi ya juga tidak dari sihir aja Kang loh, iya sudah jelaskan. Itu juga ada masalah perilaku atau watak ya, kayak gitu. Tapi yang paling banyak adalah masalah pelakor, adalah masalah mempergunakan sihir, guna-guna. Tuh. Wis pokoknya pencu, ngelu, ngerasakno. Itu ya. Jadi penderitaan itu sangat pedih dirasakan dalam keluarga yang diganggu masalah
kasus adanya pelakor. Wis tidak mikir kehidupan kedepannya, apa wis ruwet wis pokoknya. Dulur ya. Jadi masalah itu saya sarankan memakai minyak panca warna dan minyak keris pati. Karena apa? Pelakor ini juga bisa menggunakan jasa santet untuk membunuh keluarga dari yang direbut, bu istri, bu anake, ya, situ. Itu banyak terjadi begitu. Kemudian dikirimi santet, pemecah belah, dikirimi santet, pemutus, supaya cerai pisah dengan sampean. Itu ada Kang? Ada banyak gitu. Makanya sampean itu nggak percaya karena tidak mengalami. Kalau sudah mengalami, tahu merasakan. Tuh ya. Tuh. Karena kebanyakan orang-orang yang pergi ke dukun paranormal itu adalah orang-orang yang sakit loro, susah. Loro ya apa Kang? Ya tadi mang, ya kayak tadi digudo, gudo pelakor, ya, kayak kena santet, lintrik, gangguan makhluk goib, ya, tuh. Atau diganggu rekan kerja, persaingan kerja, masalah harta dan warisan dan lain-lain. Tuh, ya, itu aja Lur ya. Lain kali kita sambung lagi untuk hal-hal yang lainnya, ya, gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.